Antara adab-adab yang berhubungan dengan jiwa. Di antaranya bab adab etika. Yang kedua al-birru wasilah, berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Bab yang ketiga az-zuhdu wal wara', tentang zuhud dan wara'. Ar-rabi, bab yang keempat at-tarhib min masawil akhlak, ancaman dari jeleknya akhlak. Al-khamis at-targhib fi makarimil akhlak, rangsangan untuk memiliki akhlak yang mulia. As-sadis az-zikru wad du'a, berzikir dan berdoa. Inilah bab yang akan dijelaskan dalam Kitabul Jami yang berkenaan dengan pendidikan kepada jiwa, meluruskan suluk atau akhlak, dan insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Babul adab, bab adab etika. Yang dimaksud dengan adab, ya, Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ini kita jelaskan dulu tentang adab. Adab itu bisa digunakan dengan suatu perkara yang bisa dipuji, baik dalam perkataan atau perbuatan, atau bisa secara simpelnya mengambil akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur. Itulah petunjuk yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dengan petunjuk tersebut, adab tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya kamu betul-betul berada di atas khuluq, akhlak al-adzim yang agung. Oleh karena itu Aisyah mensifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, karena khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW itu Quran yang berjalan. Jadi inilah yang akan kita jelaskan yang berhubungan dengan adab. Yang mudah-mudahan kita bisa terdidik dengan adab yang bisa menyempurnakan diri kita, karena Rasulullah SAW berpesan kepada para dai, kepada para doa, yaitu pada waktu itu delegasi yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW adalah Mu'adz bin Jabal. Ittaqillah haitsuma kunta wa aqi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Setelah bertakwa, berakhlak. Jadi takwa itu adalah at-taqwa wa husnul khuluq, ketakwaan dan baiknya akhlak hubungan bersama manusia. Oleh karena itu akhlak ini merupakan, akhlak yang baik ini merupakan sifat para utusan Allah. Adab etika para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akhlak yang jelek itu adalah racun yang bisa membunuh. Nah, yang dimaksud dengan akhlak baik itu adalah gambaran yang ada di dalam diri manusia. Itu adab, ya, atau akhlak yang baik. Dan tidak akan bisa berkembang adab seseorang yang berada di dalam hati ini kecuali dengan mujahadah, dengan melawan diri. Dan barang siapa yang terbiasa untuk malas-malasan, untuk mujahadah dan melatih diri, dan akan berat. Tapi insya Allah akan mudah kalau seandainya kita berupaya dan melatihnya. Dan ada juga yang menyangka bahwasanya akhlak ini tidak bisa berubah, karena itu merupakan sebuah tabiat. Salah kalau perkataan seperti itu. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya tabiat atau akhlak itu tidak bisa berubah, berarti pesan-pesan, nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran itu tidak ada hikmahnya dong. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz hassin khuluqak. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, perbaikilah akhlakmu. Ya, seperti itu. Mari kita sekarang membaca beberapa hadis yang berkenaan dengan akhlak, walaupun antum semua juga sudah sering membacanya. Ya, mudah-mudahan dengan terus berulang kita membaca yang berhubungan dengan akhlak ini, kita bisa mendidik diri kita untuk memiliki akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, tingkah laku yang indah, yang membuat elok dilihat oleh teman-teman
kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, begitu. Walaupun niatnya adalah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatbi'hu rawahu Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Hakul muslim, hak seorang muslim alal muslim terhadap muslim lainnya sittun, ada 6. Idza laqitahu, apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, fasallim alaihi, maka hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Itu pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila mengundang kepadamu, seorang muslim mengundang kepada Anda, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan saudaramu. Wa idza stansahaka, apabila seorang muslim meminta nasihat kepadamu, fansahhu, maka hendaklah Anda memberikan nasihat kepadanya. Wa idza atasha, apabila seorang muslim bersin, fahamidallah, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fashamidhu, maka ucapkanlah olehmu yarhamukallah. Wa idza marida, apabila seorang muslim sakit, fa'udhu, maka hendaklah Anda menjenguknya. Wa idza mata, dan apabila seorang muslim mati, fattabi'hu, maka hendaklah kamu mengikutinya, mengikuti jenazahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang dapat kita ambil dari faedah ini? Pertama, bahwasanya agama Islam adalah agama mahabbah, agama cinta, agama persaudaraan, bukan saling membelakangi antara satu dengan yang lain. Tetapi agama dinul mahabbah wa dinul ikhwah, persaudaraan. Jangan Anda bedakan antara, wah ini mau sudah mengaji, ini mau masih jahil dan lain sebagainya. Itu seorang muslim yang harus kita salami. Ya. Karena semuanya adalah saudara. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu adalah bersaudara. Karena agama Islam adalah agama cinta, agama persaudaraan yang menganjurkan untuk bisa mengikat antara satu dengan yang lainnya. Tumbuh rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, syariat Islam menjelaskan sebab-sebab yang bisa tercapainya tujuan itu, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Nah, di antara yang paling penting agar bisa terrealisasi tujuan yang mulia tersebut antara individu masyarakat satu dengan yang lainnya, ifsha'us salam, ya kan? Menyebarkan salam. Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Wa nus, menasehati, mengucapkan yarhamukallah tatkala bersin, dan menengok yang sakit, dan mengantarkan jenazah yang sudah mati. Ini salah satu sebab yang mengikat kecintaan satu muslim dengan muslim yang lainnya. Dan penjelasannya perlu kita jelaskan secara luas yang dimaksud dengan mengucapkan salam, ifsha'us salam. Ya, assalam yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutakum ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kamu mengucap salam kepada orang yang ada di rumah.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke sebuah rumah selain rumah kamu sehingga kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah. Dalam ayat yang lain, fa idza dakhaltum, apabila kamu masuk, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kalian mengucapkan salam kepada diri kalian dengan tahiyat dari sisi Allah yang membawa keberkahan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya menyebarkan salam. Dalam sebuah hadis yang lain, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kamu beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala agullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang mana apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai? Apa? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Itulah yang dimaksud dengan tahiyah mubarakah yang bisa mengikat rasa cinta antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, antara satu hati dengan hati yang lainnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawabnya wajib. Memulainya sunnah. Menjawabnya bagi jamaah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ya. Kemudian bagaimana menurut antum kalau seandainya ada wanita cantik? Salamin enggak? Salam wajib. Nah, ada saudari yang menarik hati antum. Salamnya salam nggak boleh. Nggak boleh. Pelan-pelan. Kalau kepada orang tua nggak apa-apa. Wanita yang sudah tua nggak apa-apa ucapkan salam. yang sama muslim, Ustaz. Iya, tapi kan ada batas-batasnya juga. Jangan kalau gitu. Kalau salamnya bisik-bisik. Kirim salam khusus. SMS aja, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Boleh jadi mata SMS. Apalagi menang SMS. Apalagi. Dan kadang-kadang memang zaman fitnah sekarang ini kata-kata itu menasehati. Ya bagus, ya apa-apa. Tapi jangan ada udah di balik rempeyek. Di balik apa? Rempeyek. Batu. Iya. Rempeyek mana rempeyek. Dan tidak boleh juga saling berjabat tangan. Apalagi. Seorang wanita ajanib dengan yang masih muda lagi. Boleh. Salam juga udah nggak boleh, apalagi berjabat tangan. Biar mantap. Jadi di masyarakat bagaimana? Tetap ya, kita tetap melaksanakan etika ajaran Islam. Tunjukkan nahnu muslimun, kami seorang muslim yang mengetahui adab etika yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam rangka tidak enak dengan masyarakat, gak apa-apa sedikit, gak bisa. Sedikit gak bisa. Nyelonong duluan, Ustaz. Iya, ya satu gitu. Katanya sombong. Udah bisa. Tingkah laku yang lain yang perlu kita sebarkan. Ya Rob. Yang kedua tentang masalah idza da'aka fa'ajibhu. Apabila Anda diundang, maka hendaklah Anda menjawabnya. Berdasarkan firman Allah. Apabila Anda Dalam rangka apa? diundang, maka hendaklah Anda memenuhinya undangan tersebut. Nanti akan dijelaskan. Bila mana diundangnya bukan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kalau seandainya ketaatan, maka wajib bagi kita untuk mendatanginya. Berdasarkan sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Paman du'iya," barang siapa yang diundang, falam yujib, lalu tidak memenuhi undangan tersebut, faqad asallahu wa rasul, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wali muslimin idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Menurut riwayat yang lain Imam Muslim, apabila salah seorang di antara kalian itu diundang oleh saudaranya, hendaklah dia mendatanginya, memenuhi undangan tersebut. Dalam lafaz yang lain, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib. Apabila salah seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, siapa yang menikah di sini? Hendaklah dia memenuhi panggilan.
perlu kita ketahui sedikit saja permasalahan yang berkenaan dengan masalah poligami di sini. Kalau seandainya kita nikah di sini kita tidak adil. Kenapa demikian? Karena istri kita di sana tidak kebagian giliran. Makanya janganlah berani-berani untuk nikah lagi di sini. Betul. Iya. Iya. Tapi kalau seandainya sudah nggak apa-apa. Kalau udah ini bagi yang belum. Sudah kadung enak. Iya. Kalau nggak apa-apa. Kalau udah. Tapi tetap dosa. Hah? Tapi tetap dosa. Ya bukan begitu. Sekarang itu tinggal kita aja sendiri Yang bisa memperbaiki dengan yang sebelumnya, sehingga bisa dengan yang satu yang udah hubungan baik dengan yang sudah sekarang hubungan baik gitu. Ya. Karena jangan sampai nanti ingat bahwasanya kita mengamalkan sunnah, akan tetapi nanti kita begini pada hari kiamat. Gantinya terus-terusan kan sampai Geser-geser ya. Iya, tapi kan setelah itu kan bisa antum misalnya kepada istri yang di sana bagaimana bilang dan lain sebagainya. minta maaf. Wah, itu nggak bisa lah. Bukan, ya bagaimana ya caranya? Yang jelas hubungan antara antum yang berhubungan itu. Antara muda dan tua. Yang sedang terjadi silahkan aja bagaimana caranya. Seni hidup Karena itu, Pak. poligami juga kan sunnah. Sunnah. Iya. Nikahnya sah, Pak. Apa? Nikahnya sah. Ya nggak tahu seperti apa. Nggak sah kan? Udah, nanti Pak. Udah, tar. Nanti. Tar. Ini baru pandangan saya Iya. yang lemah ini. Masih Bisa salah, bisa Benar. Jadi nggak mesti ucapan yang saya ucapkan ini benar ya. Iya. Lanjut. Ya. Dalam kitab Al-Iqna, memenuhi panggilan atau undangan pernikahan wajib. Begitu. Dan hak tersebut bisa gugur bila mana dia minta maaf. Duluan. Minta maaf ya, saya tidak bisa hadir. Duluan. Tuh, nggak apa-apa. Jikalau yang diundang itu sakit atau sibuk dengan menjaga harta atau sangat panas, dingin atau hujan atau yang lain sebagainya, tidak wajib untuk memenuhi undangan karena ada duruf-duruf yang lain, alasan-alasan yang lain. Tapi sekali lagi asalnya memenuhi undangan walimatul aros itu wajib. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya wajib walimatul aros itu untuk mengundang. Makanya sebaiknya bagi Anda yang mau menikah, kalau sekiranya teman Anda itu tidak akan bisa memenuhi, jangan Anda undang. Karena itu sebuah kewajiban. Udah tahu nggak bakal datang. Misalnya tempatnya Jakarta sama Arab Saudi. Mustahil gitu ya. Atau Garut Jakarta. Dan kalau seandainya mengundang, bagaimana ya? Lebih baik dia dikasih tahu. Repotin. Karena ngerepotin. Nanti aja sesudahnya kasih tahu telah mengadakan walimatul aras, karena memenuhi panggilan undangan pernikahan itu wajib untuk dihadiri. Kalau enggak berarti dosa. Nah. Jangan membuat Masalah. buat dosa teman Anda lah. Gitu. Jadi lihat kondisi. Ada dangdutannya kan? Hah? Ada dangdutannya. Apa? Dangdutan. Hiburan. Wapima ada selain walimatul aras, memenuhi panggilan atau memenuhi undangan selain walimatul aras itu mubah, mandub, sunnah. Gitu. Paham ya tentang masalah ini? Idza da'aka wajibu. Kemudian apabila minta nasihat, maka hendaklah Anda menasihati berdasarkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Maksudnya orang mukmin itu bersaudara. Dan termasuk akhlak para nabi. Jadi menasihati itu termasuk akhlak para nabi. Wa ana lakum nasihun amin. Bayat Rasulullah SAW
wala iqamatis shalat, itai zakat, wan nushi likulli muslim. Aku diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat, untuk menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Jadi nasihat itu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada para ulama kaum muslimin, dan kepada keumuman kaum muslimin. Nasihat kepada keumuman kaum muslimin itu adalah membimbing mereka untuk kebahagiaan, untuk kemaslahatan akhirat dan dunia mereka, membantu mereka menutupi aurat-aurat mereka, bukan membuka aib-aib kaum muslimin yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya akan datang pada satu masa yang mana dahulu itu hak seorang muslim itu lebih didahulukan daripada dinar dan dirham. Sekarang akan timbul terjadi dinar dan dirham itu lebih berhak daripada saudaranya, sehingga membuka aib saudara-saudaranya. Di dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka membuka aib seorang muslim, mewanti-wanti seorang muslim, membuka aib kaum muslimin. Akan terjadi seperti itu. Memang terjadi zaman sekarang ini. Yang seharusnya selayaknya bagi para penuntut ilmu, perselisihan yang terjadi itu tidak boleh diungkap di halayak ramai. Sekarang itu di halayak ramai diungkap. Akan terjadi suatu masa di mana karena dinar dan dirham lebih didahulukan daripada hak seorang muslim, banyak orang yang mengumpat saudaranya, banyak yang mengumpat, menjelek-jelekan kepada saudaranya sesama muslim. Naudzubillah min dzalik, dari akhlak yang jelek seperti ini. Oleh karena itu Ibnu Umar mengatakan, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min muta'alliqin bijari kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang tergantung dengan sebab tetangganya pada hari kiamat. Aglaqa babahu duni famana ma'rufahu. Dia telah menutup pintunya untuk menghalangiku, sehingga terhalanglah kebaikannya. Sekarang itu seperti itu. Hak seorang muslim diremehkan karena dinar dan dirham lebih didahulukan. Makanya dalam sebuah anekdot para ustadz bilang, sekarang ini, maaf ini, walaupun perkataan ini adalah hanya sekedar anekdot saja, tapi benar. Bukan beda pendapat sekarang itu, tapi beda pendapatan. Boleh juga itu. Canda, tapi benar. Fakta yang terjadi. Iya. Ya seperti itu. Nah di sini dikatakan menutup aurat mereka dan menutupi celah-celah mereka, bukan membuka aib-aib mereka. Yang dulu biar berlalu, sekarang perbaikan yang masa depan. Kalau mengorek kesalahan orang itu, semua orang itu punya salah. Gak ada yang sempurna. Ya. Wadab ilmadhari anhum, menolak kemudaratan dari mereka kaum muslimin, dan memberikan manfaat kepada mereka, itu hak seorang muslim. Nasihat itu namanya. Nasihat itu artinya dan menghormati, memerintah kepada kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran dengan lembut dan ikhlas. Itulah yang dimaksud dengan menasihati. Punya rasa kasih sayang kepada mereka, menghormati yang tua, merahmati yang kecil. Itulah yang dimaksud dengan menasihati kepada kaum muslimin. Dan saling bergantian untuk nasihat yang baik, meninggalkan menipu mereka, hasad kepada mereka, dan mencintai kepada mereka sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan, membenci kepada
mereka apa yang dibenci oleh dirinya dari kejelekan. Itulah yang dimaksud dengan nasihat. Nah, nasihat ini fardu kifayah hukumnya. Apabila telah melakukan sebagian cukup dari yang lainnya, dan nasihat ini merupakan kemestian sesuai dengan kemampuan. Jadi arti hadis ini idastan sohaka pansohu, apabila idastan sohaka idza talaba minka an-nasihah, apabila ada yang minta kepadamu nasihat, pansohu fayajibu alaika an tansahalahu, wajib bagi kamu untuk menasihatinya. Adapun tanpa permintaan tidak wajib. Akan tetapi nasihat ini merupakan akhlak Islam yang utama. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka pahalanya seperti yang melakukannya. Saya akan memberikan gambaran tentang bahwasanya orang yang menasihati itu pahalanya banyak. Tatkala waktu itu saya menghadiri daurah di bulan Ramadan dengan salah satu dosen di Ummul Qura. Ketika menjelaskan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim sayyi'ah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu ajruha, maka bagi dia itu mendapatkan kebaikan yang dia lakukan. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim, saya tidak akan dikurangi pahalanya sampai hari kiamat. Diceritakan dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang dekat bahwasanya di negara Jepang sana ada orang kafir yang kerjanya itu kayak robot, pontang-panting, bolak-balik ke kantor. Ya, pada suatu ketika ditempelkan oleh seorang muslim buletin di mobilnya. Udah pernah diceritakan? Cerita singkatnya, masuk Islam orang kafir tersebut. Tapi ini kan untuk mengingatkan kembali bahwasanya adalu alal khairi kafaili, yang memberikan petunjuk kepada kebaikan pahalanya seperti yang melakukannya. Masuk Islam dengan sebab telah merasakan nikmatnya iman, orang tersebut dia mendapatkan pahala karena dia telah menempelkan buletin. Kemudian orang tersebut yang masuk Islam tersebut telah mendapat nikmatnya, indahnya, yang tadinya kayak robot, akhirnya bisa memasukkan orang 100 orang dengan sebab dia pahalanya itu jadi kepada yang menempelkan buletin itu 101. Belum lagi Rasulullah SAW yang membuat kaum muslimin, semua kaum muslimin di mana saja karena Rasulullah SAW, pahalanya banyak sekali. Itu yang ingin kita sampaikan. Karena badalu alal khairi kapadilihi. Jadi antum semuanya jangan sampai meremehkan kebaikan dengan buletin, misalnya ada tablik akbar misalnya, terus dengan biaya kita umpamanya, terus banyak orang yang menghadiri, pahalanya itu kepada antum. Belum lagi uangnya, nafkahnya dan lain sebagainya kepada antum semuanya. Kalau seandainya banyak orang yang hadir dan hidayah, mendapatkan hidayah. Belum lagi misalnya antum sendiri misalnya ngajak teman yang lain yang sedang duduk-duduk, yang sedang lagi bekerja, ayo ngaji kejadian, antum dapat pahala kalau ada yang ngikutin antum. Masya Allah, begitu dalam Islam ya. Dan itu memang wajib untuk kita lakukan. An-nasihah likullil muslim, nasihat kepada setiap muslim. Yang keempat, kita udah jam berapa ini? Masih biasa, masih bisa dilanjutkan. Iya. Capek nih. Hah? Enggak. Bagus. Nah, Lanjut. Idza atasa fahamidallah fasamitu. Apabila bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, lalu yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang setelahnya menggunakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Berdasarkan hadis Rasulullah ya, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu berkata, idza atasa ahadukum, apabila bersin salah seorang di antara kalian, falyaqul alhamdulillah, ucapkanlah segala puji bagi Allah. Wal yaqul lahu akhuhu, saudaranya yang mendengarnya menjawab yarhamukallah. Wal yaqul, kemudian yang bersin mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Meninggal. Imam Nawawi mengatakan sepakat
anjuran tersebut. Ya. Terus sekarang kembali lagi, bagaimana kalau seorang laki-laki Tadi belum meninggal. mendengar misalnya seorang perempuan yang cantik bersin, cantik lagi. Kalau cantik mah fitnah. Sekarang kalau nenek-nenek mah gak apa-apa. Ya, itu. Ya dibatin aja. Hah? Iya. Kalau sama majikan, Ustaz. Hah? Majikanku janda, disalamin terus atau gimana? Tapi saya kalau bersin tuh majikan juga. Iya. Jadi yang kalau antum bisa terjaga dan tidak terkena fitnah silahkan. Tapi kalau terkena fitnah jangan. Itu mulai kecil saya, Pak. Iya, udah. Tinggal antum sendiri yang tahu, ya. Kalau seandainya tidak terfitnah silahkan. Tapi namanya para laki-laki itu biasanya Ya normal juga yang normal. Saya nggak mana tuh, Pak. Karena mulai kecil saya. Oh iya, berarti normal. Kata majikanku katanya, kamu anak kecil harus salam sama saya dulu katanya. Ya, sudah, insyaallah ya. Yang jelas seperti itu aja, antum sendiri yang tahu. Antum sendiri yang tahu. Ya, antum sendiri yang tahu. Kalau dari sisi adab etika kepada perempuan yang muda itu sebaiknya baik salam atau ini. Tapi setelah itu bila mana seandainya antum sendiri tahu dirinya tidak terfitnah silahkan aja. Tapi ingat bahwasanya yang paling terbesar fitnah bagi laki-laki itu adalah wanita. Kita berupaya untuk jangan terkena fitnah tersebut. Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Maka akan rakus yang ada di dalam hatinya rasa sakit syahwatnya tersebut walaupun sudah nikah. Nah, ya, karena jadi hati itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Kalau hati yang sehat itu ada fitnah yang di hadapannya tambah bercahaya imannya dan tambah kuat. Tapi bagi yang sakit itu seperti begini aja. Badan itu sakit, ya, sebagaimana hati juga sakit. Penyebab badan itu sakit itu penyebabnya itu misalnya dengan sebab kurangnya menjaga kekuatan, atau dengan sebab kurangnya menjaga dari yang menyakitkan, atau juga karena ada bakteri yang merusak ke dalam badan. Begitu pula hati bisa menjadi sakit karena tidak dijaga kekuatan hati, juga tidak dijaga dari yang menyakitkan hati, dan juga tidak mengeluarkan bakteri yang menyakitkan hati. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim terkandung masalah 3 unsur yang menyebabkan badan kita sehat dijelaskan. Tatkala seseorang yang bepergian, ya, karena dalam rangka menjaga kekuatan badan, diperbolehkan bagi dia untuk buka karena dalam rangka menjaga kekuatan badan. Kemudian bagi dalam rangka menjaga dari hal yang perkara yang sakit, juga di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya, misalnya tidak bolehnya dari yang mengganggu itu seperti misalnya yang mengganggu atau yang mengeluarkan bakteri yang merusak ketika ihram. Kan antum tahu ketika ihram itu kan nggak boleh kalau seandainya mencukur rambut kan, tapi diperbolehkan bila mana ada sakit di dalam kepala untuk digundul, jadi menghilangkan bakteri yang mengganggu dalam rangka menjaga kebugaran, kesehatan badan. Nah, begitu pula masalah hati sakit seperti sebagaimana hatinya sakit juga badan. Maka untuk menjaga hati itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangi majlis-majlis ilmu yang membuat iman itu bertambah, begitu kan? Dan juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa. Ya, dari segala macam dosa. Maka hati akan sehat,
bila mana kita menjaga kekuatan hati dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Yang ingin saya jelaskan adalah badan bila mana sedang sakit, dia akan merasakan yang manis itu pahit, yang pahit itu manis. Begitu pula orang yang hatinya sakit menganggap bahwasanya yang benar itu salah, yang salah itu benar, yang sunnah itu adalah bid'ah, bid'ah itu adalah sunnah. Nah, begitu pula orang yang sakit hatinya itu sekali lagi gampang sekali terfitnah oleh fitnah subhat dan fitnah syahwat. Fi qulubihim marad, karena dalam hati mereka ada sakit, keraguan-raguan, subhat, sehingga sedikit saja perkara berita yang subhat itu masuk ke dalam dirinya karena dia hanya sakit, terkena subhat. Dan begitu pula orang yang sakit hati itu sedikit saja ada lintasan kemaksiatan, misalnya ada wanita, ada ini, terfitnah dirinya sehingga fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Maka berkeinginan orang yang memiliki hati yang sakit itu bergejolak syahwatnya. Kenapa? Karena hatinya sedang sakit. Ya. Makanya kita harus berupaya untuk menjaganya dengan banyak baca Al-Quran, dengan selalu menghadiri majelis ilmu, dan tidak cukup hanya di internet. Tidak cukup dengan hanya di internet, itu hanya fasilitas saja, sarana saja. Keberkahan adalah tatkala kita hadir di majelis ilmu. Yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ada di langit, malaikat berjalannya punya keberkahan. Berapa banyak orang yang tidak mau menghadiri pengajian karena dia sudah cukup. Saya sudah mendengarkan kok pengajian Ustaz Anu di video, di sini, di situ. Saya juga sering baca kok. Udahlah, akhirnya terhalangi kebaikan, keberkahan dengan duduk di majelis ilmu. Kembali lagi kepada yang keenam, apabila ada yang sakit, marido fa'unhu, maka hendaklah dia menjenguknya. Ya. Ikhlas karena Allah dalam menjenguknya. Sekali lagi harus ikhlas dalam menjenguk itu. Dan di antara sifat yang perlu kita berupaya untuk memiliki sifat ini dan kita berupaya bersegera adalah menjenguk, ya, ziarah, berkunjung kepada saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tibta wa taba man syaka wa tabawwabta al-jannah. Engkau telah baik dalam perjalanan Anda dan engkau akan disediakan surga. Orang yang berkunjung di jalan Allah, orang yang melayan, menjenguk orang yang sakit, jannah. Jangan Anda remehkan tatkala kita melakukan perjalanan dalam rangka untuk menjenguk saudara Anda yang sakit, jannah. Gitu. Ya. Kemudian Syekh Taqiyuddin memberikan penjelasan bahwasanya nas ini menjelaskan wajibnya menjenguk yang sakit. Dan Imam Bukhari memastikan akan kewajibannya untuk menjenguk yang sakit. Jumhur fuqaha berpendapat sunnah. Dan Imam Nawawi bersepakat tidak wajibnya. Nah, tapi mafhum dari hadis ini bahwanya hak menjenguk itu bagi seorang muslim. Mafhumnya dalam hadis ini. Akan tetapi Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Ya. Dan juga Nabi SAW menjenguk pamannya Abu Thalib sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari, Muslim. Gitu. Tapi pada dasarnya haknya adalah kepada seorang muslim, tapi boleh juga menjenguk dalam rangka untuk berdakwah, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Nah, disunahkan tatkala kita menjenguk untuk mengusap dengan tangan kanannya. Ya, begitu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada sebagian keluarganya. Nabi SAW mengusap dengan kedua tangannya dengan tangannya yang kanan dengan membaca Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishti anta syafi
La shifa illa anta shifaan la yughadiru saqama. Itu sunnahnya. Sambil dipegang ke keningnya atau oleh tangan kanannya kepada yang sakit. Ya, di Husnul Muslim bisa dihafal. Allahumma rabbin nas adhibil ba's anta syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqama. Yang keenam, apabila meninggal mengikutinya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, man syahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan janazah hatta yusolli alaiha, sehingga sampai dia melaksanakan sholat kepada jenazah, falahu qirat, maka baginya satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Wa man syahidaha, barang siapa yang menyaksikannya hatta tudfan, sehingga dikuburkan, falahu qirat, maka bagi dinya dua qirat, dua gunung Uhud pahalanya. Qila wa ma qiratan? Apa yang dimaksud dengan qirat, dua qirat? Mithal jabalainil adibaini, seperti dua gunung yang besar. Saya contohkan gunung Uhud itu besar. Yang antum biar bisa lihat ke sana gitu. Ya. Nah, berkata di dalam kitab Al-Iqna, wa itba'ul janazati sunnah, mengikuti janazah itu sunnah. Wa huwa haqqul mayyit wa haqqun li ahlihi, hak seorang mayit dan hak untuk keluarganya. Itu mungkin yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini, pembahasan masalah adab. Jadi ada 6 hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.